Mungkin belum banyak yang familiar dengan nama yakon. Sekilas, ini kelihatan kayak ubi jalar biasa ya. Tapi jangan salah, begitu digigit, rasanya renyah banget dan manis kayak buah pir. Kenalin, ini adalah umbi yakon, si apel tanah dari pegunungan Andes yang lagi jadi primadona di dunia kesehatan. Banyak orang terkecoh, mengiranya ubi jalar biasa. Padahal, ini adalah emas tersembunyi di dunia pertanian fungsional. Apa yang bikin dia beda sama ubi atau singkong? Rahasianya ada di jenis gulanya. Kalau ubi biasa mengandung pati yang bisa bikin gula darah naik, yakon mengandung fruktooligosakarida atau disingkat FOS. FOS ini unik banget. Lidah kita ngerasa manis, tapi tubuh kita nggak bisa nyerap gula ini ke dalam darah. Jadi, manisnya lewat aja menuju usus besar untuk jadi makanan bakteri baik. Singkatnya, manisnya dapet, gula darah tetap aman. Karena kandungannya itu, yakon punya manfaat luar biasa. Sahabat diabetes, yakon nggak bikin gula darah melonjak tiba-tiba. Para pejuang diet, yakon rendah kalori dan bikin kenyang lebih lama. Dan mengandung prebiotik alami. Melancarkan pencernaan karena bikin bakteri baik di perut kita makin subur. Bukan cuma umbinya, daunnya pun sering dijadikan teh herbal untuk bantu kontrol insulin loh. Cara makannya paling bagus gimana? Dimakan mentah. Cukup kupas kulitnya yang tipis, cuci bersih, dan langsung santap sebagai buah meja atau campuran salad. Kalau mau disimpan, taruh di tempat yang sejuk. Uniknya, makin lama disimpan, yakon malah makin manis karena proses alami di dalamnya. Gimana? Tertarik buat nyobain umbi ajaib ini? Yakon adalah bukti kalau makan manis itu nggak selamanya harus merasa bersalah. Yuk, mulai kenalan sama panganan sehat dari alam. Proses pembibitan dan penanaman yakon memang tergolong unik karena metodenya berbeda dengan ubi jalar atau ketela. Kunci keberhasilannya terletak pada pemisahan antara umbi konsumsi dan umbi bibit atau rimpang. Dalam budidaya yakon, modal bibit diambil dari rizoma, yaitu bagian batang bawah, bukan dari umbi makannya. Ingat, jangan menanam umbi yang Anda makan. Yakon memiliki mahkota atau rimpang yang terletak tepat di bawah batang utama. Setelah panen, ambil bonggol rimpang yang berwarna kemerahan kecoklatan. Potong rimpang menjadi bagian-bagian kecil. Pastikan setiap potongan memiliki 2-3 mata tunas. Rendam atau olesi bekas potongan dengan fungisida organik atau abu kayu untuk mencegah busuk karena jamur. Penyemaian. Siapkan media semai, tanah, kompos, sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Tanam potongan rimpang di polybag kecil sedalam 3-5 cm. Letakkan di tempat teduh dan jaga kelembapannya. Bibit siap pindah tanam setelah berumur 3-4 minggu atau sudah memiliki 3-5 helai daun. Persiapan lahan. Yakon membutuhkan tanah yang sangat gembur agar umbinya bisa berkembang besar dan berbentuk sempurna. Cangkul tanah sedalam 30 cm agar tidak padat. Buat bedengan dengan tinggi 20-30 cm dan lebar 60-80 cm. Ini penting untuk sirkulasi udara dan drainase agar air tidak menggenang. Campurkan pupuk kandang yang sudah difermentasi atau kompos sebanyak 1-2 kg per lubang tanam. Yakon sangat responsif terhadap pupuk organik. Proses penanaman. Gunakan jarak minimal 70x 70 cm. Tanaman yakon bisa tumbuh rimbun dan lebar hingga setinggi orang dewasa. Jadi mereka butuh ruang yang luas. Waktu tanam paling baik dilakukan pada awal musim hujan, agar kebutuhan air di fase awal pertumbuhan terpenuhi secara alami. Lepaskan polybag dengan hati-hati agar perakaran tidak rusak. Masukkan ke lubang tanam dan tutup dengan tanah hingga batas pangkal batang. Perawatan tanaman. Yakon sangat suka air, karena kandungan umbinya 70% air, tapi benci genangan. Siram secukupnya saat tanah mulai kering. Saat tanaman berumur 3 bulan, tambahkan tanah ke sekitar pangkal batang. Ditinggikan. Ini bertujuan untuk menutupi umbi yang mulai membesar, agar tidak terkena sinar matahari langsung, dan memberikan ruang lebih bagi umbi baru.
Jika daun terlalu rimbun, Anda bisa memangkas daun bagian bawah. Daun ini jangan dibuang, karena bisa dikeringkan untuk dijadikan teh daun yakon. Yakon tumbuh paling optimal di dataran tinggi atau daerah yang sejuk. Jika ditanam di dataran rendah, pastikan Anda menggunakan mulsa, jerami atau plastik untuk menjaga suhu tanah tetap dingin dan rutin melakukan penyiraman. Pengendalian hama. Yakon punya pestisida alami di bulu daunnya yang lengket, yang berfungsi sebagai pengusir serangga dan jarang diserang hama. Anda hampir tidak membutuhkan pestisida kimia, yang menjadikannya sangat mudah untuk dikelola secara organik. Cukup pastikan pengairan stabil. Jangan sampai kekeringan, tapi jangan sampai tergenang air, agar umbi tidak busuk. Setelah ditanam, Anda hanya perlu menunggu sekitar 7-9 bulan hingga bagian atas tanaman mulai layu, yang menandakan umbi di bawah tanah sudah siap untuk dipanen. Gali dengan hati-hati. Kulit yakon itu tipis sekali, gampang lecet. Begitu diangkat, jangan langsung dimakan. Jemur dulu di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Kenapa dijemur? Disinilah keajaibannya. Proses penjemuran akan mengubah FOS menjadi gula alami yang lebih terkonsentrasi. Yakon yang baru dicabut rasanya hambar, tapi setelah dijemur, manisnya luar biasa. Sekarang, bicara cuan. Kemana kita jual yakon? Menentukan target pasar dan cara pemasaran yang tepat adalah kunci, agar usaha umbi yakon Anda tidak sekedar menjadi komoditas pasar tradisional yang dihargai murah, melainkan menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Pasien diabetes dan pelaku diet adalah market utama. Masuklah ke komunitas gaya hidup sehat, klinik herbal, atau toko organik. Olah jadi sirup yakon atau selai yang rendah kalori dan suplemen kesehatan. Atau Anda bisa menjualnya sebagai yakon kupas potong. Dijual dalam cup plastik di area perkantoran atau gym sebagai salad siap makan. Jangan cuma jual umbi segar. Daunnya bisa dikeringkan jadi teh daun yakon. Dan rimpangnya bisa dijual kembali sebagai bibit unggul kepada sesama petani atau penghobi kebun. Analisis harga yakon sangat menarik karena komoditas ini tidak mengikuti fluktuasi harga pasar sayur konvensional seperti cabai atau tomat, melainkan lebih mengikuti pasar pangan fungsional atau herbal. Di pasar, harga eceran bisa mencapai Rp30.000 sampai Rp45.000 per kilo. Bayangkan, jika satu pohon menghasilkan 2-3 kg dan Anda punya 1.000 pohon. Hitung sendiri potensinya. Jika harga umbi mentah sedang turun, pelaku bisnis profesional biasanya beralih ke pengolahan untuk menjaga margin. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, jangan hanya mengandalkan satu pintu penjualan. Kombinasikan penjualan umbi segar, bibit, dan teh daun. Yakon suka tempat sejuk. Jika masuk kulkas, dia bisa bertahan hingga sebulan lebih. Yakon bukan sekedar tren, tapi solusi pangan masa depan yang menyehatkan. Jadi, jual manfaatnya, bukan cuma bentuknya. Edukasikan ke konsumen Anda tentang manfaat si apel tanah ini. Kalau Sobat Farm punya pertanyaan tentang teknis tanam, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman pejuang agrobisnis lainnya. Saya Tretan Farm, salam Estoh.